palsu klaimnya tentang salaf, palsu juga klaimnya tentang aswaja. Itulah Wahabi. Ya, pengikut salaf yang asli itu seperti Gus Baha. Ya, misalnya kalau di Indonesia, ya, atau Grand Syekh Ahmad Thayyib, misalnya ya, kalau di Mesir. Ya. Itu dianggap ahli bid'ah dan ahli subhat oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asabiku semua dimuliakan Allah. Lakukan dua hal ini. Tanyakan kepada diri kalian, seberapa dalam Wahabi menancapkan pengaruhnya di negara ini. Dan kemudian ketik di Google tentang The Strong Minor Project. Sungguh, hasilnya benar-benar mengejutkan. Ternyata Wahabi sudah seberpengaruh itu. Mereka berhasil menggait perusahaan-perusahaan besar dan artis dalam diseminasi dakwahnya. Kami menyebutnya sebagai POP Wahabi. POP Wahabi berasal dari frasa populer Wahabi atau Wahabi populer. Term yang kami susun untuk menggambarkan tren dakwah Wahabi hari-hari ini. Selain perubahan nama menjadi Salafi dan menghapus identitas kewahabiaannya, ternyata orang-orang Wahabi telah melangkah lebih jauh daripada apa yang orang-orang Nahdiyin pikirkan. Label celana cingkrang yang selalu dinarasikan Nahdiyin tentang Wahabi, ya, misal, itu sudah usang. Maksudnya, Wahabi tidak hanya celana cingkrang belaka. Mereka sekarang sudah pakai batik, peci nasional, dan sarung. Apakah insaf? Jelas tidak. Itu strategi. Dakwah mereka tetap masif dan indoktrinasi Wahabisme juga tidak stagnan. Ya. Meskipun tidak punya jemaah puluhan juta seperti Nahdiyin dan Muhammadiyah dan menjadi minoritas di Indonesia, ya, Wahabi survive. Ya. Anda pikir apa itu The Strong Minor Project? Itu dilansir dari CNN. Ya. The Strong Minor Project itu merupakan sebuah gerakan sosial yang berkomitmen untuk memperkuat identitas dan keyakinan komunitas Muslim di lingkungan minoritas. Ya. Ashabi pikir, apa yang dimaksud identitas dan keyakinan komunitas Muslim? Jawabannya, Wahabi. Ya. Lalu apa maksud lingkungan minoritas? Jawabannya, Indonesia. Artinya, Wahabi Indonesia itu tengah bertransformasi ke POP Wahabi. Ya. Inilah tantangan yang belum disadari oleh para stakeholder terkait di tanah air. Ya, BNPT. Kami yakin belum kepikiran ke situ. Densus 88 apalagi. Ya, mereka terlalu sibuk dengan kegiatan formal untuk ex-napiter dan kerap abai bahwa indoktrinasi Wahabisme yang mengincar generasi Muslim di negara ini ya adalah sebuah warning ya untuk masa depan. Ya, sabiku semua, karena itulah POP Wahabi perlu direspon sebagaimana seharusnya. Ya, sabiku semua yang dirahmati Allah. Subhan Bawazir, salah satu ustaz Wahabi, itu punya gerakan Biker Sunnah. Ya, beliau populer dan memiliki banyak jemaah. Ya, juga kerap mengisi kajian dengan dalih mengajarkan manhaj salaf. Ya, begitu juga Ustadz Khalid Basalamah. Ya, keduanya tidak pernah mengaku Wahabi dan tidak berkenan dianggap Wahabi. Ya, sekalipun jelas-jelas bermazhab pada bin Wahabi, pendiri Wahabi. Ya. Mereka maunya disebut ustaz, pengajar manhaj salaf. Ya, sabiku semua, Ustadz Bawazir dan Ustadz Khalid Basalamah ini adalah dua contoh Ustadz POP Wahabi.
ya di kalangan generasi muda Muslim. Ya, keduanya ya sangat digandrungi karena style dakwahnya yang unik. Ya. Ya, selain keduanya itu ada juga Ustadz Ismail bin Musa Meng, ya, atau yang populer dengan sebutan Mufti Meng. Ya, ia adalah ulama awal Zimbabwe, ya, ulama asal Zimbabwe yang kerap menjadi pembicara kajian Islam kontemporer, terutama di Indonesia. Ya, saya pikir semua seperti Ustadz Basalama dan Syekh Meng ini adalah lulusan Universitas Madinah. Ya, selain itu ada juga Abu Taimiyah, yang fotonya terpampang dalam banyak kajian yang digelar The Strong Minor Project. Ya, ia adalah dai Wahabi. Ya, sama-sama lulusan Universitas Madinah. Ya, seperti Ustadz Khalid Basalama dan Meng. Ya. Itu di X, ya, Taimiyah itu sering menyebarkan narasi dakwah tentang bid'ah khas Wahabi. Ya, namun ya juga sebagaimana orang Wahabi lainnya, ia tidak mau dianggap Wahabi. Ya, maunya dianggap pengajar manhaj salaf. Ya, salaf palsu tentu saja ya. Ya, saya pikir semua dimuliakan Allah. Disitulah generasi Muslim. Ya, terutama di Indonesia. Ya harus tahu bahwa semua dai PUP Wahabi ya, dengan klaim manhaj salafnya adalah klaim palsu dan dusta belaka. Ya, istilah salaf itu ya, merujuk pada manhaj berislam yang ikut ya, salafus saleh. Ya, sementara para Wahabi itu pengikut Ibnu Taimiyah, ya, abad ke-14. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab, abad ke-18. Serta Nasruddin Al-Albani dan Shalih Al-Utsaimin. Itu yang notabene ulama abad ke-20. Ya. Ya, dai-dai POP Wahabi itu ya ternyata tidak hanya mengklaim manhaj salaf ya, demi menutupi identitas aslinya sebagai Wahabi. Ya, tetapi juga mengeksploitasi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Padahal, sekali lagi, ya, mereka bukan Aswaja, melainkan Wahabi. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah bermanhaj kepada ulama salaf dan ulama kholaf secara imbang. Tidak anti manhaj dan tidak suka sembarangan menafsirkan Al-Quran. Ya, sebagaimana dai-dai POP Wahabi. Ya. Palsu klaimnya tentang salaf. Palsu juga klaimnya tentang Aswaja. Itulah Wahabi. Ya, pengikut salaf yang asli itu seperti Gus Baha. Ya, misalnya kalau di Indonesia. Ya, atau Grand Syekh Ahmad Thayyib. Misalnya ya, kalau di Mesir. Ya. Itu dianggap ahli bid'ah dan ahli subhat oleh mereka. Sementara mereka yang jelas-jelas pengikut Wahabi malah mengaku bermanhaj salaf dan kelompok Aswaja. Licik nggak tuh? Ya. Ya, semua intrik licik POP Wahabi itu tujuannya satu. Ya, indoktrinasi generasi Muslim. Ya. Ya, saya pikir semua dimuliakan Allah. Kami melihat bahwa hari ini di Indonesia ya ada masalah yang cukup mendasar dalam aspek sosial keislaman. Ya. Generasi Muslim memiliki ghirah yang tinggi untuk belajar Islam. Namun buta untuk mencari guru yang baik dan tepat ya, untuk keberislaman mereka. Ya. Ironisnya, ya, hal semacam itu banyak terjadi kepada ya, pemengaruh, ya, influencer dan selebritas yang kelakuannya kerap jadi kiblat anak-anak bangsa. Ya, ya saya pikir semua dimuliakan Allah. Tren POP Wahabi hari-hari ini ya semakin memperparah ironi tersebut. Ya, pelan tapi pasti ya, generasi Muslim tanah air sekarang ini sedang diseret menjadi pengikut Wahabi. Ya, dan berislam secara rigid dengan antipati pada lokalitas. Ya Allah alam ya. Anti budaya dan suka membid'ahkan bahkan mengkafirkan sesama. Ya, artinya generasi Muslim kita sedang dalam bahaya besar. Ya, karena indoktrinasi Wahabi ya akan menjerumuskan mereka pada intoleransi, bahkan radikal. Ya, ya tren indoktrinasi Wahabisme dan
bahaya untuk generasi muslim, ya boleh jadi memang luput dari sorotan publik. Ya. Sebab kamuflase yang POP Wahabi lakukan itu benar-benar menyilaukan. Saya pikir semua, ya. Menampakkan mereka seolah yang paling benar. Padahal semua klaim Wahabi atas kebenaran, tauhid, dan kemurnian Islam, ya tidak lebih dari kedok belaka. Ya, namun tanpa kecerdasan dan penguasaan Islam yang baik, ya seseorang pasti terperdaya, ya terperdaya. Ya, saya pikir semua, sebagai jalan keluar, generasi muslim mesti memiliki kesadaran ihwal bahaya Wahabi. Ya, sekalipun tidak secara langsung mengajarkan radikalisme. Ya. Namun, ya, Wahabi membuka jalan seseorang terjerumus kelompok ekstrim akibat doktrinnya yang eksklusif dan keras. Ya, saya pikir semua, ya, POP Wahabi memang boleh saja hanya membahas tentang kehidupan dan tauhid. Padahal, ya sebenarnya mereka sedang mengindoktrinasi Wahabisme. Ya, ya saya pikir semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin itu dapat kami sampaikan. Ya, sekiranya videonya bermanfaat, seperti biasa jangan lupa share pada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya, ya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.